Kalau video sebelumnya kita sudah belajar kenapa kampas rem kalian itu cepat haus, kali ini kita bakalan belajar mengenal kampas rem dari jenis dan bahannya. Halo guys, aku Andrea Farens. Kampas rem itu mereknya banyak banget dan aku sendiri gak hafal semuanya ya. Dan di video kali ini aku juga gak bahas dari mereknya, tapi aku bahas dari tipe atau jenisnya dan juga bahan yang digunakan untuk membuat kampas rem. Jenis kampas rem itu ada 3 ya, yaitu ada yang tipenya soft, ada yang tipe medium, dan tipenya hard. Untuk yang soft itu artinya lembut dan ini memang sering dijumpai dan juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang hard itu adalah tipenya yang keras, memang paling pakem atau yang pakem ya, tapi agak bahaya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan ini digunakan untuk kebutuhan kompetisi atau kita sebutnya dengan balapan. Karena jenis kampas rem ini bisa memicu kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan. Lalu yang medium gimana? Ya, yang medium berarti ya tengah-tengahnya. Untuk bahan baku dari kampas rem itu ada 5 bahan ya, dan di sini bakal aku jelasin satu persatu. Yang pertama adalah bahannya asbes ya. Ini bahannya yang cukup populer digunakan pada zaman dulu. Karena dari segi harganya itu juga cukup murah dan kualitasnya cukup bagus ya. Itu dinilai dari ketahanan produk dan juga tahan dengan suhu tinggi. Tapi sayangnya itu ya, pada tahun 80-an bahan ini tuh dilarang digunakan oleh suatu organisasi yang berhubungan dengan kesehatan ya. Itu karena komponen dari asbes ini membahayakan jika masuk ke tubuh manusia ya, melalui sistem pernafasan akibat debu yang dihasilkan oleh asbes ya. Jadi untuk saat ini sih kayak sudah ada ya bahannya asbes. Yang kedua adalah bahannya organik ya. Nah, biasanya organik ini dikenal dengan istilah NaO atau non asbestos organik, di mana bahan ini pengganti dari asbes sebelumnya dan susunannya itu berupa kaca, serat, dan lain-lain. Nah, bahan ini dinilai lebih ramah lingkungan. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari kampas rem organik ini ya? Kalau kelebihannya itu lembut, lebih tenang, mudah mencengkram piringan cakram. Lalu tidak memerlukan pemanasan untuk menghasilkan daya pengereman. Memiliki lebih sedikit debu daripada kampas metal. Dan pastinya cocok untuk pengemudi sehari-hari atau bisa dibilang untuk kebutuhan normal. Kekurangannya adalah hanya sanggup bekerja pada suhu tertentu ya. Jadi untuk suhu yang terlalu tinggi atau ekstrim itu nggak sanggup. Lalu karena bahannya ya memang organik ya, jadi memang soft dan pastinya agak lembek. Lalu akan kehilangan daya cangkram jika overheat. Nah, ini kan seperti yang aku bilang sebelumnya ya, karena ya kalau terlalu panas ya nggak bisa ngerem. Yang ketiga adalah semi metalik ya. Sesuai dengan namanya, bahan ini tuh memiliki bahan yang ada unsur besinya ya, sekitar 30-60%. Selain itu, kampas rem ini terdiri dari bahan tembaga juga ya, serta dilapisi dengan grafit sebagai pelumasnya. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya dari bahan semi metalik ini ya? Untuk kelebihannya, satu, memiliki daya pengereman yang lebih besar daripada yang organik. Kemudian memiliki koefisien panas yang lebih tinggi. Kemudian daya cengkram walaupun di suhu yang dingin. Memiliki range atau jangkauan suhu yang lebih luas dan cocok digunakan untuk menempuh perjalanan off-road. Lalu kekurangannya apa sih ya? Pertama, lebih berisik daripada jenis organik. Lalu memiliki debu yang lebih pekat dan lebih banyak tentunya. Tipenya lebih keras sehingga berpotensi mengurangi ketebalan piringan cakram lebih cepat. Dan tentunya untuk harga lebih tinggi. Yang keempat adalah bahannya seramik ya. Nah, bahannya ini bisa dibilang paling kooperatif ya. Dan belakangan sih memang banyak juga yang ngeluarin ya bahan seramik ini, dimana komponen yang terdiri dari keramik, karbon, silikon, dan serat tembaga. Bisa dibilang ya ini penggantinya dari bahan
semi metalik. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Ya, untuk kelebihannya suaranya lebih tenang daripada bahan semi metalik ya. Lalu debu yang dihasilkan itu lebih sedikit dan lebih cerah. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Memiliki umur yang lebih panjang daripada bahannya semi metalik. Lalu juga memiliki jangkauan suhu yang lebih luas tentunya. Lalu kekurangannya apa sih ya? Untuk yang kampas rem seramik ini itu harganya lumayan tinggi ya. Bukan yang paling mahal tapi lumayan tinggi. Lalu memiliki penyerapan dingin yang lebih buruk daripada semi metalik. Jadi ya untuk yang suhu dingin kurang bagus. Dan ya udah pasti karena suhu dinginnya itu kurang bagus, kalian pergi ke tempat yang atau kalian yang sering tinggal di daerah yang pegunungan dingin itu ya memang nggak disarankan memakai yang bahannya seramik. Yang kelima dan terakhir adalah sintered full metal ya. Bahan ini memang paling populer di kalangan rider yang doyan dengan performa atau bisa dibilang yang motocross ya, yang menghadapi medan-medan tentunya. Dimana komponennya ini memiliki kualitas terbaik sehingga mampu bertahan dan menghasilkan pengereman yang baik sekalipun di kondisi yang ekstrim. Wow, ya. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Ya untuk kelebihannya ya udah pasti ya. Kalian bisa pakai di segala kondisi pengemudian. Kemudian ya untuk daya cengkramnya pasti lebih bagus. Dari ketahanannya sih ya aku sih nggak bilang paling awet, cuman ya cukup awet. Lalu dapat bertahan pada suhu yang benar-benar tinggi ya. Dan juga menghasilkan debu pengereman yang lebih sedikit. Nah, apa kekurangannya ya? Bisa dibilang ini yang paling mahal untuk harganya. Dan juga piringannya ini bisa berpotensi mengikis ketebalan piringan cakram kalian. Lalu pasti bakal ada pertanyaan seperti ini. Yang mana yang cocok digunakan untuk sehari-hari ya? Yang aku tahu sih ya, kalau yang sehari-hari yang kalian bisa gunakan itu sebaiknya antara yang bahannya organik maupun yang bahannya seramik. Yang ini yang menurutku paling cocok ya untuk sehari-hari. Karena ya perjalanan yang dekat maupun perjalanan jauh juga masih oke. Tapi kalau kalian yang punya budget lebih ya terserah sih kalian mau pakai yang full metal ya terserah ya, asal saya memang sanggup aja belinya. Tapi kalau masalah umur penggunaan, walaupun ada yang bilang wah tinggi banget umurnya atau panjang banget umurnya ya, kalau pengeremannya sering hard braking atau late braking ya sepanjang apapun umurnya pasti bakalan lebih pendek. Nah ini sudah pernah aku bahas sebelumnya, jadi kalian bisa nonton videonya di link yang sudah aku taruh di kolom description, tinggal kalian tonton aja. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.